Film ini menceritakan tentang Chen Xiaopan muda yang memasuki dunia lain dan tidak sengaja menelan pil Hunyuan, lalu menjadi tuan muda Chen, pria terganteng di kota Muyun. Xiaopan dipuja oleh banyak wanita di kota Muyun dengan pikirannya yang ingin kembali ke dunia asalnya. Xiaopan melepaskan gaya hidupnya sebagai tuan muda dan melawan keinginannya dan bertekad untuk menjadi seorang kultivator. 从那天起，白琉璃竟然唤醒了兽王级别的半生兽。 Film berawal terjadinya angin topan. Xiaopan yang bekerja sebagai wartawan ingin mewawancarai beberapa penduduk yang sedang terjadi angin topan. Di saat Xiaopan berjalan, tiba-tiba ada petir yang mau menyambar Xiaopan dan muncul sebuah portal. Dari portal tersebut muncul hewan mistis atau harimau putih yang bernama Baihu melompat ke perut Xiaopan. Ketika Xiaopan merasa kesakitan dan tak sengaja menelan pil Hunyuan, kemudian Xiaopan masuk ke dunia lain dan petualangannya menjadi keluarga Chen terganteng dimulai. Ketika Xiaopan sadar dan berdiri jadi di keluarga Chen, Xiaopan bernama Chen Xiaopan. Kita panggil saja Xiaopan. Xiaopan yang masih bingung dihampiri cewek cantik. Gantengnya bertanya sambil melongo. Xiaopan berjalan ke warung bakpao dan bertanya, "Bos, ini di mana?" "Kota Muyun." Xiaopan yang kesal dan Xiaopan berteriak dan berkata, "Aku masuk di zaman kapan ini?" Lalu datang Baihu. Si Baihu langsung melompat ke wajah Xiaopan. "Kembalikan inti Hunyuanku." Xiaopan yang kesakitan tidak tahu apa-apa memberikan Baihu makanan. "Tunggu sebentar, kucing baik. Kamu aja yang ku makan, sialan." Xiaopan yang masih bingung menelan inti Hunyuan bisa membuatku mati dan meledak. Xiaopan sama Xiaobei yang marah dan saling menatap mengeluarkan petir dari mata mereka berdua dan muncul alat dan berkata, "Namaku Chen Xiaopan, tahun ini berusia 18 tahun. Wajahku dapat memikat hati seluruh wanita di kota Muyun. Demi bertahan hidup, aku harus mundur dari posisi yang paling penting di keluarga." Sudah jelas ditumpukan buku itu. Karena meridianku rusak, ayah ibu saudaraku bisa ditindas. Akan kuubah semua ini. Scene berpindah di Xiaopan yang sudah kembali di keluarga Chen. Xiaopan yang berkata pada pimpinan atau keluarga dan para ketua bilang, "Xiaopan sangat tampan. Sebuah kedipan saja bisa membuat wanita rela mengeluarkan uang. Tanpa dia, keluarga kita tidak bisa bertahan. Siapa nanti yang memberi kita penghasilan? Aku ingin rendah hati," kata Xiaopan, "agar tidak jadi pusat perhatian. Urusan promotor keluarga adalah hal paling penting. Selain Xiaopan, tak ada yang mampu. Bagaimana jika kamu beristirahat dulu beberapa hari?" Untuk saat ini, Xiaopan harus beristirahat demi memberi kejutan di upacara kebangkitan. Bagaimana jika anggota keluarga lain merusak rencana keluarga? Kenapa bisa diizinkan keluarga untuk beristirahat? Tentu saja boleh, karena Xiaopan kita sangat tampan. "Xiaopan, beberapa hari ini kamu tidak perlu bekerja, beristirahatlah dulu. Jangan lupakan upacara kebangkitan 3 hari lagi," kata ketua Chen Qian. "Baik." Xiaopan yang bingung apa itu upacara kebangkitan sambil berjalan beristirahat, dia masih saja memikirkannya. Setelah Xiaopan keluar, para ketua membicarakan Xiaopan yang tak bisa apa-apa. Sayang kalau Xiaopan beristirahat. Bagaimana dengan usaha pendapatan keluarga Chen? Kita pasti akan berkurang banyak. Ketua Tian Yuan, "Bukankah Xiaopan akan segera dewasa? Dia bisa jadi penerus keluarga Chen," kata ketua Chen Qian. "Kebangkitan tak sederhana itu. Dengan kemampuan yang besar dan didampingi hewan mistis yang kuat, Xiaopan tak bisa apa-apa. Jika Xiaopan ikut, akan jadi bahan lelucon aja. Jika tidak ada hewan mistis yang memilihnya, Xiaopan akan sangat menderita." Para ketua masih saja meremehkan Xiaopan. Ketua Chen Qian marah. "Xiaopan bukan anak kecil lagi. Jangan lupakan pertunangan Xiaopan dengan keluarga Bai. Apa kalian tidak berharap Xiaopan menjadi kuat?" Scene berpindah di keluarga Bai. Bahkan jika Xiaopan bangkit, dia tidak bisa menandingi kekuatan Bai Liuli yang diangkat menjadi murid oleh sekte awan hitam. Bahkan Bai Liuli bisa membangkitkan hewan mistis kelas raja. Bahkan ketua sekte awan hitam sampai terkejut melihat peningkatan Bai Liuli. Lebih baik dicoba dulu, biar Royan yang melatihnya. Maka tidak perlu mengikuti upacara tersebut, agar tidak menderita nantinya.
Siopan yang menguping pembicaraan para ketua, Siopan masih memikirkan sebenarnya apa upacara kebangkitan. Si Baihu pergi dan Siopan pun ikut pergi. Siopan yang lagi asik ngobrol sama Baihu, ben pinaklih ngomong sebut wae Siu Bai sama Siopan yang dihampiri cenderoyan yang cantik jelita dari gunung es. Jadi adem mati iki melihat rawayan. Tambah satu lagi yang terikat dengan pesonaku. Dan film pun bersambung.